Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai perkembangan moral pada remaja. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Asmaya Faria, Andi Aulia Putri Adikusuma, Atika Andraini, dan Maulidul Ahmad Amir. Bagian pertama yaitu definisi moral, nilai-nilai atau value, dan aturan atau norma. Yang pertama, moral development adalah tahap perkembangan yang menekankan aturan dan nilai tentang apa yang harus dilakukan oleh individu pada saat individu tersebut sedang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah nilai atau value merupakan suatu konsepsi, berarti nilai itu menunjukkan suatu susunan yang sesuai dengan adat dan struktur masyarakat yang ada. Dan yang ketiga adalah aturan atau norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa agar masyarakat tersebut terbentuk atas kehidupannya. Tahap perkembangan moral remaja menurut Piaget, Lawrence Kohlberg, dan Sigmund Freud. Yang pertama itu tahap perkembangan moral remaja menurut Piaget dibagi menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Tahap moralitas heteronom terjadi pada usia awal pada anak, yaitu usia 4 tahun hingga 7 tahun. Slavin 2011 mengemukakan bahwa mengemukakan juga sebagai tahap realisme moral atau moralitas paksaan. Kata heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan orang lain. Seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan terhadap perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang salah dan hal yang benar. Pada tahap ini, seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman. Tahap kedua menurut Piaget yaitu tahap moralitas otonom. Tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak tidak lagi menggunakan serta menaati aturan berdasarkan suara hati. Sehingga dengan hal ini, moralitas otonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu mulai meluas hingga memiliki makin banyak teman sebaya di lingkungannya. Selanjutnya, tahap perkembangan moral remaja menurut Lawrence Kohlberg. Teori perkembangan moral dicetuskan oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu L. Kohlberg. Menurut L. Kohlberg, pemahaman individu tentang moral tergantung perkembangan tingkatannya atau tahapannya. Ia membagi pemahaman individu terhadap moral menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Jadi pada tingkat pertama ada prakonvensional. Pada tingkatan ini moralitas seseorang ditinjau dari efek fisik yang dapat diterima dan justru bukanlah dari aspek-aspek yang ditimbulkan oleh psikologis. Di dalam tingkat pertama ini ada 2 tahap lagi di dalamnya. Yang tahap pertama itu orientasi patuh dan takut hukuman. Di tahap pertama ini, moralitas seseorang ditentukan dari aspek kepatuhan dan hukuman yang disertai akibat fisik yang dapat diterimanya. Tahap kedua ada orientasi naif egoistis atau hedonisme instrumental. Di tahap kedua ini, segala hal yang baik bergantung kepada ada tidaknya kepentingan, minat, dan kebutuhan dari individu terkait. Selain itu, individu terkait membiarkan orang lain untuk melakukan hal yang serupa dengannya.
tingkat kedua yaitu konvensional. Di tingkatan ini sesuatu dianggap baik jika memenuhi harapan-harapan orang lain tanpa peduli akibat-akibatnya yang langsung terasa dan terlihat. Pandangan ini bertitik pada perwujudan sikap loyal serta rasa ingin menjaga. Di tingkat ini terbagi dalam 2 tahap juga. Tahap 3 yaitu orientasi anak yang baik. Dalam tahap ketiga ini, individu berorientasi pada sikap dan perilaku yang dinilai baik atau buruk oleh kelompoknya. Agar bisa dianggap individu yang baik, individu terkait berusaha untuk dapat dipercaya oleh kelompok, mengikuti tingkah laku dalam kelompok dan berusaha memenuhi harapan-harapan kelompok. Tahap selanjutnya yaitu moralitas, pelestarian otoritas, dan aturan sosial. Pada tahap keempat ini dikatakan benar jika sudah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu yang harus dilestarikan, dikarenakan sudah sesuai dengan aturan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Tingkat terakhir yaitu pasca konvensional. Dalam tingkatan terakhir ini, semua yang berhubungan dengan otoritas dan kelompok mulai dilepas. Individu dalam hal ini mencari moral yang bisa diakui masyarakat yang bersifat universal dan menjadi hak milik pribadinya. Dalam tingkatan yang disebut tingkat pasca konvensional terbagi lagi dalam 2 tahap, yaitu tahap kelima dan tahap keenam. Tahap kelima itu moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Dalam tahap kelima ini, sesuatu yang benar diperoleh dari hak-hak individu yang sudah dipertimbangkan serta adanya pengkajian oleh masyarakat. Di sini kesepakatan masyarakat diperlukan karena nilai-nilai yang bersifat pribadi dianggap relatif. Selanjutnya ada tahap keenam, moralitas, prinsip-prinsip individu dan konsens. Di tahap keenam ini, sesuatu yang benar berdasar pada kata hati sendiri, kelogisan, serta prinsip-prinsip universal seperti persamaan hak asasi manusia, keadilan, dan adanya sikap hormat terhadap martabat manusia. Dengan prinsip-prinsip etik yang dipilih oleh individu, apabila adanya pelanggaran yang dilakukan hukum, maka individu akan kokoh berpegang pada prinsip-prinsip itu. Dalam hal ini, prinsip yang dimaksud itu adalah hak asasi manusia sebagai objek suatu individu. Yang terakhir ada tahap perkembangan moral remaja menurut Sigmund Freud. Perasaan moral menurut Freud dalam teori psikoanalisisnya adalah rasa bersalah dan keinginan untuk menghindari perasaan bersalah adalah dasar dari perilaku moral. Freud dalam teorinya mengatakan superego adalah cabang moral dari kepribadian. Pandangan Freud mengenai perkembangan moral adalah anak melakukan konformitas terhadap standar sosial untuk menghindari perasaan bersalah. Menurut Freud, rasa bersalah adalah pondasi dari perilaku moral anak. Jadi terdapat 2 komponen ganda dari perkembangan moral. Yang pertama ada superego, di mana serangkaian harapan yang keras dan kaku membimbing kita dalam hal identifikasi masa kanak-kanak yang tidak disadari. Yang kedua ada ego, di mana fleksibilitas kognitif dapat menyebabkan bergulat dengan masalah moral secara logis atau cara defensif dan mengimbangi dorongan id dan pengekangan sosial dari superego. Seorang neo-Freudian menyoroti 2 tema penting dalam perkembangan remaja, yaitu deidealisasi orang tua dan individuasi, di mana seseorang berusaha untuk menjadi individu yang berbeda. Selanjutnya ada dimensi-dimensi moral remaja. Dimensi-dimensi moral remaja terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemikiran moral, yang kedua ada perasaan moral, dan yang terakhir ada kepribadian moral. Yang pertama, pemikiran moral. Teori Piaget dan teori disequilibrium kognitif. Piaget berpendapat bahwa remaja biasanya menjadi pemikir operasional formal. Mereka tidak lagi terkait dengan gejala-gejala yang bersifat langsung dan konkret. Mereka pemikir yang lebih logis, abstrak, dan deduktif. Dirangsang oleh gagasan Piaget, Martin Hofmann
1980 mengembangkan teori disequilibrium kognitif yang menyatakan bahwa remaja merupakan suatu periode penting dalam perkembangan moral, khususnya ketika individu beralih dari lingkungan yang relatif homogen ke lingkungan yang lebih heterogen. Di sekolah menengah atas dan kampus, di titik ini, remaja mulai mengenal serangkaian keyakinannya sekaligus menyadari bahwa keyakinan mereka ini hanyalah salah satu di antara berbagai keyakinan orang-orang lain. Yang kedua ada teori Colbrellt. Tahap-tahap Colbrellt memperoleh pandangan ini setelah melakukan penelitian selama 20 tahun melalui serangkaian wawancara yang unik dengan individu-individu dari berbagai usia. Colbrellt berhipotesis bahwa mengenai 3 tingkatan perkembangan moral masing-masing terdiri dari 2 tahap. Tingkatan pertama ada penalaran prokonfesional adalah tingkatan terendah dalam teori perkembangan moral menurut Colbrellt. Di tingkat ini, individu belum memperlihatkan adanya internalisasi dari nilai moral. Kedua tahap dari tingkat ini meliputi moralitas heteronom dan individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Tahap kedua ada moralitas heteronom. Di tahap ini pemikiran moral seringkali dikaitkan dengan hukuman. Tahap kedua individualisme. Dalam tahap ini individu berusaha memuaskan kepentingannya sendiri, namun mereka juga membiarkan orang lain berhak serupa. Jadi, mereka berpikir bahwa kelayakan ini mengandung unsur tukar-menukar. Tingkat 2 penalaran konfesional adalah tingkat kedua dalam teori perkembangan remaja Colbrellt. Internalisasi bersifat menengah. Individu mengikat standar-standar tertentu, namun standar tersebut ditentukan oleh orang lain. Tahap 3, ekspresi interpersonal timbal balik, relasi dan konformitas impersonal. Pada tahap ini, individu menilai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Tahap 4 ada moralitas sistem sosial. Dalam tahap ini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum keadilan, dan tugas. Tingkat 3 ada menalarkan pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral menurut Colbrellt. Pada tingkat ini moralitas sepenuhnya diinternalisasi dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dan ada kelima, yaitu tahap konstruk sosial atau kegunaan dan hak-hak individual. Pada tahap ini, individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu mendasari atas melampaui hukum. Dan tahap ke-6 ada prinsip etika universal. Dalam tahap ini, seseorang mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak manusia universal. B. Perasaan moral. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis Sigmund Freud mendeskripsikan superego sebagai salah satu dari 3 struktur utama kepribadian. Dalam teori ini, superego individu cabang moral dari kepribadian berkembang di awal masa kanak-kanak ketika anak menyelesaikan konflik Oedipus dan beridentifikasi dengan orang tua yang berjenis kelamin sama dengannya. Menurut Freud, salah satu alasan yang membuat anak-anak menyelesaikan konflik karena memiliki harapan-harapan seksual yang tidak diinginkan terhadap orang tua jenis kelamin berbeda. Dalam penjelasan psikoanalisis mengenai perkembangan moral, kecenderungan untuk menghukum diri sendiri dalam bentuk perasaan bersalah ini akan menjaga anak-anak dan kelak remaja dari kecenderungan untuk melanggar hukum. Artinya, anak-anak dan remaja taat terhadap standar sosial untuk menghindari rasa bersalah. Yang kedua ada empati.
Perasaan-perasaan positif seperti empati berkontribusi terhadap perkembangan moral remaja. Perasaan empati berarti bereaksi terhadap perasaan orang lain yang disertai dengan respon emosional yang serupa dengan perasaan orang lain. Sekitar usia 10 tahun hingga 12 tahun, individu mengembangkan empati bagi orang lain yang hidup dalam lingkungan yang kurang menguntungkan. Meskipun setiap remaja mampu berespon dengan empati, tidak setiap orang mampu. C. Kepribadian moral. Yang pertama ada identitas moral. Augusto Blasi 2005 menyatakan bahwa perkembangan sebuah identitas dan komitmen moral dipengaruhi oleh 3 kebijakan penting, yaitu kekuatan kehendak atau kontrol diri, integritas, dan hasrat moral. Yang kedua ada karakter moral. Blasi 2005 memiliki banyak persamaan dengan pandangan James Rees yang menyatakan bahwa karakter moral tidak ditekankan secara cukup dalam perkembangan moral. Menurut pandangan Rees, karakter moral melibatkan keyakinan yang kuat, ketentuan, serta kemampuan mengatasi berbagai distraksi dan rintangan. Yang ketiga ada teladan moral. Teladan moral adalah orang yang menjalani kehidupan secara bermoral. Mereka memiliki kepribadian, identitas, karakter, dan perangkat kebijakan moral yang merefleksikan moral dan komitmen yang tinggi. Sebuah studi meneliti teladan moral, yaitu berani, peduli, dan adil. Ketiga teladan ini menghasilkan profil kepribadian yang berbeda. Teladan dari sifat berani ditandai oleh sifat dominan DNA ekstravert. Teladan dari sifat peduli ditandai oleh mengasuh DNA ramah. Teladan dari sifat adil ditandai oleh sifat mengikuti kata hati dan terbuka terhadap pengalaman. Pengaruh gender dan keluarga dalam perkembangan moral remaja dibagi menjadi 2, yaitu disiplin orang tua dan mengasuh moral anak-anak dan remaja. Kita masuk ke yang pertama, yaitu disiplin orang tua. Menurut teori psikoanalisis dari Freud, aspek pengasuhan anak yang dapat mendorong perkembangan moral anak adalah praktik yang menanamkan rasa takut terhadap hukuman dan kehilangan cinta orang tua. Teknik-teknik disiplin ini meliputi menarik cinta, memperlihatkan kekuasaan, dan membujuk. Para ahli teori dan peneliti perkembangan moral Martin Hoffman berpendapat bahwa semua disiplin dapat menggugah remaja. Menarik cinta dan memperlihatkan kekuasaan cenderung menggugah remaja dalam tingkat yang sangat tinggi, di mana penarikan cinta menghasilkan kecemasan dan memperlihatkan kekuasaan menghasilkan permusuhan. Kemudian kita masuk ke mengasuh moral anak-anak dan remaja. Disiplin orang tua berkontribusi bagi perkembangan moral anak-anak, namun aspek lain dari pengasuhan juga memainkan peranan yang penting, seperti memberikan peluang untuk meninjau dari perspektif lain dan melakukan modeling terhadap perilaku dan berpikir moral. Secara umum, anak-anak yang bermoral cenderung memiliki orang tua yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan suportif dibandingkan hukum. Kemudian menerapkan disiplin melalui cara membujuk. Yang ketiga, memberikan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari perspektif dan perasaan orang lain. Kemudian melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan di keluarga dan memberikan peluang baik anak-anak untuk melakukannya juga. Berikutnya, memberikan informasi mengenai perilaku yang diharapkan dan disertai alasan mengapa. Dan yang terakhir, mendorong penghayatan moral yang lebih bersifat internal dibandingkan eksternal. Peran internalisasi terhadap pembentukan moral remaja. Internalisasi nilai moralitas sangat penting bagi remaja, yang dimana akan membentuk watak dan kepribadian, kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan norma-norma kesantunan bangsa. Internalisasi pada usia remaja sangat berpengaruh pada watak dan kepribadian remaja di masa yang akan datang.
serta akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.